saya Dwi Hoirunisa, absen 8. Perkenalkan, nama saya Fitri Aryani, nomor absen 12. Kenalkan, saya Suramawati, absen 10. Saya Izaya Permatasari, absen 16. Saya Iluzena Novanda, nomor absen 17. Saya Ilvira Ferendir dari absen 18. Perkenalkan, nama saya Ismail, nomor absen 7. Saya Amalia Baweli, nomor absen 1. Saya Bima Setiawan, absen 20. Setelah perkenalan tadi, di sini kami akan mengajak kalian untuk mengeksplor peninggalan Belanda bekas tanam paksa yang ada di lingkungan sekolah sekitar kita. Nah, sebelum itu, kalian tahu gak sih apa itu tanam paksa? Tanam paksa itu peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor seperti teh, kopi, dan kakao. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu tanam paksa, ada juga loh ketentuan-ketentuan dari Belanda yang wajib ditaati oleh warga Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama, setiap petani diwajibkan menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di Eropa seperti teh, kopi, tembakau, tebu, dan lain-lain. Yang kedua, tanah yang diserahkan kepada pemerintah akan dikenai pajak. Yang ketiga, jika hasil tanaman yang diserahkan kepada pemerintah melebihi pajak, maka kelebihan tersebut tidak akan dikembalikan kepada petani. Nah, yang keempat yaitu waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tanah tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi. Yang kelima, penduduk yang tidak memiliki tanah diwajibkan untuk bekerja di perkebunan pemerintah Belanda selama 65 hari. Yang keenam, kerusakan tanaman karena bencana alam tidak ditanggung oleh pemerintah. Yang terakhir, pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi dan pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas. Udah tahu kan apa itu tanam paksa dan ketentuannya? Sekarang bagaimana pelaksanaan tanam paksa di wilayah Jepara? Keresidenan Jepara pada pertengahan abad ke-19 telah mengalami perubahan akibat intensifikasi sistem tanam paksa. Berbagai jenis tanaman untuk diekspor dibudidayakan di Jepara seperti padi, gula, tebu, dan kopi. Petani bekerja untuk bekerja lebih dalam proyek pemerintah, perawatan kebun, dan kerja pabrik dengan gaji yang rendah dan beban kerja yang tinggi. Petani juga masih dibebani dengan pajak dan pungutan. Nah, karena wilayah geografi Jepara adalah dataran rendah, maka dari itu pemerintah Belanda memerintahkan para pekerja pribumi untuk menanam tebu untuk diolah menjadi gula. Buktinya adalah pabrik Bonjot yang berada di desa Kerasa. Setelah tebu diolah menjadi gula, gula tersebut akan didistribusikan ke wilayah lain melalui kereta api. Buktinya adalah rel kereta api di sepanjang jalan Margoyoso, Bakalan, dan Mayong. Di Mayong dulu juga terdapat sebuah stasiun kereta api, walaupun sekarang sudah tidak ada, karena telah diganti alih menjadi bangunan masyarakat. Oke guys, setelah beberapa penjelasan sebelumnya, Mari kita telusuri beberapa peninggalan kolonial Belanda yang ada di sekitar sekolah kita. Let's go! Nah, kami dalam perjalanan menuju peninggalan kolonial Belanda. Stasiun Kereta Api Mayong merupakan stasiun kereta api yang berada di bawah manajemen PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang yang terletak di Plemkerep, Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Bangunan stasiun Mayong ini merupakan bangunan peninggalan masa Hindia Belanda. Sebelum stasiun ini dibangun, terlebih dahulu dilakukan pembangunan jalur kereta api Kudus, Mayong, Pecangaan. Pembangunan jalur tersebut dimulai pada tahun 1887 dan selesai pada tahun 1895 oleh Semarang Joanna Stormtram Maschapitch. Setelah selesai jalurnya, barulah didirikan beberapa stasiun yang ada di sepanjang jalur kereta api tersebut. Di antaranya adalah stasiun Mayong ini yang diperkirakan dibangun pada tahun 1887.
Stasiun Mayong ini dibangun untuk mengangkut tebu, kayu, bahan makanan, dan penumpang. Stasiun Mayong terdapat 3 cabang jalur kereta, arah utara ke Pecangaan, barat ke Welahan, dan selatan ke arah Kudus. Dari Kudus inilah jalur kereta itu bisa terhubung dengan Semarang maupun Rembang. Pengoperasian kereta stasiun berjalan lancar semenjak diresmikan hingga awal kemerdekaan tahun 1945. Sekitar tahun 1980, aktivitas stasiun ini mulai redup lantaran adanya pelebaran jalan dan kendaraan bermotor semakin banyak. Akhirnya stasiun ini dihentikan operasinya pada tahun 2001. Nah, ini kita lagi dalam perjalanan menelusuri peninggalan-peninggalan Belanda yang lain nih. Hai guys. Sekarang kita sudah sampai di salah satu peninggalan Belanda, yaitu pabrik gula yang berada di Bonjol. Nah, sekarang kita lagi berada di bagian depan pabrik gula nih. Bangunan pabrik Bonjot ini berada di Desa Krasak, Pecangaan, tepatnya 17,5 km dari Kabupaten Jepara. Pabrik peninggalan Belanda ini didirikan pada tahun 1936 yang merupakan pabrik gula. Gula yang dihasilkan akan diangkut melalui kereta uap menuju Semarang. Saat penjajahan Jepang pada tahun 1942, pabrik ini mulai rusak dan terbengkalai. Tahun 1965, pabrik ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia, difungsikan sebagai pabrik penggilingan beras oleh PT Pertani. Sekitar tahun 1990-an, pabrik ini dialihfungsikan menjadi pabrik mebel. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel kelas kami dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.